Biar muncul. Serta ke itu diundang. Jackson. Lagi nanti. Coba lihat ya profilnya. Ramadan. Nikah. Bukan berarti kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad amma ba'd. Hayya nafrah ta'allumana fi hadzal lail bi qiraati al-basmalah. Kemarin kita sudah membahas tentang aspek-aspek empati yang dididik dalam berpuasa. Bagaimana ketika kita melihat orang yang fakir miskin tidak bisa makan satu hari penuh, tidak bertemu dengan nasi, bagaimana hal itu kalau terjadi pada diri kita? Berarti seperti demikian, sama halnya kita seperti mereka-mereka yang tidak makan. Berarti kita apa? Kita apa? Melihat bahwasanya hal seperti itu merupakan gambaran, ya, rasa iba kita, rasa empati kita kepada mereka yang Allah berikan kelebihan dan Allah berikan kekurangan dalam hal keduniaan. Ya. Kemudian kita diajarkan pula bahwasanya ketika kita diberikan oleh Allah suatu cobaan, ujian, yaitu dengan berpuasa, al-imsak, dengan menahan hawa nafsu dari lapar, dahaga, dan nafsu-nafsu yang lainnya. Kita melihat bahwasanya itu merupakan suatu pendidikan bagi diri kita, diuji dengan kesabaran kita. Apakah kita benar-benar menjadi hamba yang bersyukur ataukah hamba yang kufur terhadap nikmat Allah? Ada seperti itu di antara kita? Saya rasa tidak ada. Ya, saya rasa tidak ada. Tetap yang namanya puasa adalah kewajiban. Asir bainallah wa bainal abd. Rahasia antara Allah dengan hambanya. Kemudian kita lanjutkan. Walaqad qila li sayyidina Yusuf alaihi salam, dan dikatakan pula dalam suatu hikayat oleh Sayyidina Yusuf alaihi salam. Terkenal Yusuf dengan apanya? Nabi Yusuf dengan apa? Hah? Pertama dengan ketampanannya, yang kedua dengan kepintarannya. Ya, Allah berikan kepintaran, jenius orangnya. Ya, bayangkan ketika waktu apa? Falam barakaina barna wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Luar biasa ini. Ya, ketika para ibu-ibu melihat Sayyidina Yusuf sedang membawa jamuan makan, memberikan kepada siapa? Kepada mereka.
itu mata mereka semuanya terpana dengan ketampanannya Sayyidina Yusuf. Subhanallah. Oleh Siti Zulaikha diberikan satu orang dari mereka itu pisau yang sangat tajam. Ketika diberikan buah kepada mereka untuk memotong, mengupas kulitnya, melihat ketampanan Sayyidina Yusuf, mereka bukan mengupas kulit buah tersebut, tetapi memotong tangan mereka, jari mereka. Saking apa? Terpanahnya dengan ketampanan Sayyidina Yusuf. Yang kedua, Sayyidina Yusuf adalah orang yang cerdas, ya, dan bisa memprediksi, ya, takwil, memprediksi. Makanya dipegang oleh raja ketika itu, raja Mesir ketika itu untuk apa? Khazainu, menjadi khazain. Apa itu khazain? Khazainul ardh, bendahara negara. Jadi Menq, ya, Menq sekarang Menteri Keuangan. Karena bisa memanage beliau ini akuntan dalam masalah perekonomian. Apa yang beliau katakan, apa yang ditanyakan kepada Sayyidina Yusuf ketika beliau sedang berpuasa, limadha taksuru minasyian wa anta al-amin ala khazainil ardh. Wahai Sayyidina Maulana Yusuf, kenapa engkau memperbanyak untuk melakukan puasa, sedangkan engkau adalah pemimpin dari perbendaharaan keuangan negara? Kunci-kunci keuangan, pintu-pintunya dimiliki oleh beliau. Ya, kunci-kunci keuangan dimiliki oleh beliau. Maka jawaban apa jawaban beliau? Apa jawaban beliau? Akhafu in syabi'tu an ansa ju'al jami'in. Aku takut bila mana aku kenyang, aku melupakan laparnya orang-orang yang sedang lapar. Subhanallah, subhanallah. Akhafu idza syabi'tu an ansa ju'al jami'in. Aku takut kalau aku kenyang, aku lupa melihat orang-orang yang lapar dari kelaparan. Nah, bayangkan sebegitu luar biasanya beliau masih memperhatikan dengan orang-orang yang fakir miskin di zaman ketika itu. Kemudian, warahmatullah Amir Syu'ara Ahmad Syauqi. Nah, ada penyair Ahmad Syauqi namanya, ya. Faqala anis saum. Beliau berkata tentang saum, berkomentar, hirmanun masyru', sesuatu yang haram tetapi disyariatkan, diwajibkan. Ta'dibu bil ju'i wa khusyu'u lillah wa khudu', mengajarkan kepada kita tentang pentingnya arti rasa lapar. Ya, mengajarkan kepada kita tentang pentingnya arti rasa lapar dari suatu kewajiban. Wa khusyu'un lillah, takut kepada Allah. Wa khudu', dan tunduk kepada perintahnya. Likulli fariidatin hikmah, setiap yang wajib itu pasti ada hikmahnya, ada manfaatnya, faedahnya. Wahada al-hukmu zahiru al-adab, dan secara zahirnya ini merupakan suatu apa? Suatu ujian bagi kita. Wa batinu amah, tapi secara batin ini merupakan sesuatu yang Allah berikan dan rahmat untuk hamba-hambanya.
Baik, sementara itu lanjut. Kita menuju ke halaman selanjutnya. Dan kemudian faedah-faedah yang lainnya. Kadzalika min hukm allati min ajliha syara' Allah taala as-shaum taqwiyatul badani. Dan dari hukum kewajiban berpuasa yang Allah syariatkan kepada kita, kepada umat Islam untuk berpuasa, di antaranya adalah taqwiyatul badan, menguatkan badan kita, raga kita, jasmani kita. Jadi kalau orang puasa, insya Allah tidak akan sakit. Tidak ada itu dalam sejarahnya orang yang berpuasa itu masuk UGD. Ada? Tidak ada ceritanya orang yang berpuasa itu di opname. Ada Ustaz kayak seperti itu? Nggak ada ya. Tidak ada dalam ceritanya orang yang berpuasa itu masuk operasi bedah. Karena apa? Karena lambungnya bermasalah. Ada fizia? Ada nggak seperti itu? Oh ini gara-gara puasa ini dia lambungnya seperti ini. Ada nggak? Justru para dokter semuanya menyarankan ketika sebelum bedah ataupun apapun juga itu operasi ataupun berobat ataupun mengambil sampel darah harus berpuasa terlebih dahulu dari semenjak kemarinnya. Dari malamnya itu dia sudah berpuasa. Kalau ingin diambil darah, dicek darahnya di medical check up ya. Untuk medical check up jadi harus apa? Harus berpuasa dulu. Biar kelihatan clear, tidak ada campuran-campuran yang lainnya dari segi makanan, vitamin, protein dan lain sebagainya macamnya. Jadi ketika orang berpuasa itu benar-benar stabil dia, kondisi tubuh dia, kondisi darah dia, kondisi stamina dia stabil ketika orang berpuasa. Betul tidak saya salah? Ada orang yang berpuasa masuk UGD? Ada putra? Tidak ada kan? Iya. Itulah dibalik hikmah akan berpuasa. Taqwiyatul badan, menguatkan raga jasmani badan kita. Wa iktisabus sihhati, kita akan menjadi sehat. Ini dia. Pertama, menguatkan jasad raga kita, ya. Wa iktisabus sihhat, menjadi tubuh kita itu sehat. Ini masuklah hajar, ya. Cireng wali yang level 10 hajar, ya gitu. Apalagi mie ayam pakai saus sambal, belum banyak sambalnya, 2 sendok, 3 sendok, 10 sendok hajar. Mana bisa kuat apa pencernaan kita untuk menyerap yang hal-hal begituan. Mie sadis pedas level 12, udah itu ya. Apalagi mie gacoan, gitu ya. Udah, janganlah. Kita yang masih muda ini lebih baik jaga kondisi tubuh kita, pencernaan kita. Jangan yang macam-macam loh jajannya. Sekali-kali boleh, tapi jangan tiap hari ngebakso aja. Ngebakso pakai cuka, pakai apa lagi? Cabenya 10. Waduh, udah itu ya. Jangan, enak ya. Seperti itu. Ataupun misalnya minumnya es terus. Rehatkan usus kita untuk tidak minum es. Ketika buka puasa kalau bisa disarankan, ya, disarankan apa? Itu meminum air hangat saja kalau mau.
Makan minum esnya itu setelah berbuka, selesai sholat minum es, nggak apa-apa. Sebenarnya apa? Kan kita kan ususnya kering kan ya, betul tidak? Belum mendapat asupan apa-apa ya. Dihantam pakai apa? Pakai air dingin. Waduh, udah menggigil kita. Ya, gitu kan? Menggigil. Itu janganlah. Jadi biasa-biasa aja kita. Ketika menghadapi puasa, buka pun takjil pun biasa aja. Rasulullah SAW, apa kebiasaan beliau? Ketika beliau buka puasa, beliau biasanya apa? Meminum air rendaman kurma, namanya nadir. Air rendaman kurma itu berarti kurma yang dikupas bijinya 10 biji nih ya, misalnya 10 biji, kemudian dibejek-bejek, dimasukkan ke dalam air, ke dalam baskom, dilarutkan ya. Itu tunggu sampai dengan 1 jam atau 2 jam. Nah itu namanya air nabid, ya, air sari dari kurma. Itu yang beliau minum. Itu beliau, kalau beliau itu. Tapi kalau kita kan mungkin beda di sini. Kurma susah gitu ya. Harus beli di Indomaret atau di Alfamart atau dimanapun gitu ya. Ya, yang ada aja lokal. Tapi yang lebih enak ya air hangat. Ya, air hangat. Wasyifa minal amrad, menyembuhkan dari penyakit. Subhanallah. Dengan berpuasa orang yang sakit jadi sehat. Nggak ada ceritanya orang yang berpuasa masuk UGD, masuk rumah sakit di opname, nggak ada. Kecuali ada riwayat-riwayat lainnya, ya, yang sebelumnya itu. Sebelumnya sakit kemudian berpuasa, nggak boleh. Harus dilihat dulu, dipantau dulu apakah ini bisa membahayakan si pasien atau tidak, begitu kan? Seperti itu, ya. Syifa minal amrad, fa inna katsiran mimma yusibun nas min amradin innama huwa nasyi'un min butunihim allati yatahammaunaha bikulli ma tashtahihi. Setiap perkara yang menyebabkan manusia itu sakit berawal munculnya itu dari perut mereka sendiri. Nasyi'un min butunihim. Berarti bagaimana kalau berawal dari perut mereka sendiri? Makannya yang harus dijaga. Segala macam, ayo, ya. Belum kenyang, belum kemangkaraan. Gitu ya. Kalau sudah kemangkaraan biasanya gimana tuh? Kalau sudah kemangkaraan, biasanya disapu ya. Gitu ya. Nah, itu mitos ya. Seperti itu. Gitu kan. Nah itu justru sebenarnya tubuh kita itu terlalu over untuk menerima makanan-makanan yang kita makan. Sewajarnya lah kita untuk memakan makanan yang ada. Kalau sudah nasi padang, kita beli nasi padang. Udah beli nasi padang, beli nasi apa? Nasi goreng. Belum tuntas. Nasi apa lagi? Nasi warteg. Wah, ya. Jangan-jangan ini kebiasaan ya kayaknya. Pengalaman kayaknya. Itu ya. Ya. Jangan jadikan kebiasaan, ya, akhi putra, ya, gitu. Udah nasi padang, nasi warteg, hantam lagi aja, wah, udah. Kasihan usus kita, ya. Kasihan usus kita, gitu, ya. Biduni tafriqatin baina ma yanbaghi idkhaluhu fiha wa ma la yanbaghi. Tanpa kita memilih dan kita memporsikan untuk minum itu berapa, untuk makan itu berapa, dan untuk udara yang ada dalam tubuh kita itu berapa. Kalau semuanya penuh dalam badan kita, dalam perut kita, bagaimana kita mau bernapas? Bagaimana kita bisa bernapas? Diva, bisa nggak kita bernapas kalau perut kita kekenyangan? Gimana? Hah? Fitria, gimana kalau perut kamu itu kekenyangan?
Kamangkaraan bagaimana coba? Hah? Disium. Mitos itu ya, mitos. Iya. Aduh, subhanallah. Mitos lagi ya. Jadi kita harus benar-benar menempatkan makanan ini habis nggak sama kita. Ya, dikirim. Ya, Nadila itu mengirimkan pesan kepada mamahnya. Mama, kirim teteh mie ayam. Kirim teteh nasi padang. Kirim teteh mie Indomie 3 bungkus. Masya Allah. Gitu ya, jangan seperti itu. Mana Nadila? Nah, gitu ya, Neng ya. Jadi harus benar-benar sesuai dengan porsinya kita. Kalau porsi perut kita cukup untuk 1 porsi, udah. Ya, ngapain ditambah-tambah yang lainnya? Kan yang pada akhirnya apa? Perut sudah kenyang dengan 1 porsi. 2 porsi yang lainnya terbuang begitu saja. Nggak bisa dimakan ini. Tahu-taunya ketiduran. Setelah ketiduran, basi makanannya. Mubazir kita ya, betul? Kalaupun kita kasih kepada teman-teman kita, oke. Tapi kalau ketiduran kita, nah ini yang menjadi suatu suatu permasalahan bagi diri kita. Kita termasuk orang-orang yang zalim terhadap diri kita sendiri. Kenapa? Terlalu rakus. Tidak menempatkan porsi makanan kita dengan secara layak pada diri kita. Wafil hadis syarif, dalam hadis syarif, dalam hadis yang mulia dikatakan, ma mala'a ibnu adam wi'a'a syarra min batnihi bihasbi ibnu adam laqimatu yaqumna sulbahu fa in kana wala mahalata fusulutul ta'ami wa sulusul syurabihi wa sulusul nafsihi. Nah, ya, apa yang diisi dari perut Bani Adam, wi'a'u syarran fi batnihi, ya, itu harus benar-benar apa? Benar-benar sesuatu yang sesuai takarannya. Tidak boleh jahat kita kepada siapa? Kepada porsi tubuh kita. Bihasbi ibnu Adam laqimat yakumna sulbahu, sesuai dengan porsi jatah lambung kita, jatah usus kita, mencerna semuanya. Jangan semuanya dimakan, nggak boleh. Maka oleh Rasulullah SAW digambarkan begini, fa in kana la mahalatan, maka yang perlu kalian ketahui apa? Dalam tubuh kita itu fasulusulit ta'amihi, sepertiganya itu makan, untuk makan, porsi makan. Wasulusuli syurabihi, sepertiganya untuk minumnya. Wasulusuli nafsihi, ataupun sepertiganya itu untuk dirinya ataupun untuk hawanya, udaranya. Jadi jangan semuanya dimasukkan begitu saja. Berarti kita sudah berbuat kejahatan, kezaliman kepada diri kita sendiri ketika itu dilakukan oleh kita. Sepertiga makan, sepertiga air, dan sepertiga untuk diri kita. Apa? Rongga, udara. Kalau kelebihan bagaimana coba? Tadi kamangkaraan, betul? Iya, kamangkaraan itu. Ya, itu dia. Fasabu fursatun li istirahatil ma'idah. Puasa itu adalah sebaik-baiknya waktu untuk istirahatnya organ pencernaan. Ma'idah itu apa? Usus. Ya, ma'idah itu organ pencernaan, usus. Allati hiya mata intalat bi akbari mimma yanbaghi. Yang mana dia akan apa? Mencerna sesuatu yang besar. Kalau itu besar, ya. Kanat baituda, disitulah pangkal bersarangnya penyakit. Ya, disitulah pangkal bermunculnya, berawalnya penyakit dalam diri manusia. Wakanat alhamiyah, oleh karena itu harus diporsikan sejajar.
Maksudnya demikian. Al-i'tidalu fit ta'am. Jadi makannya harus benar-benar diatur. Ya. Makannya harus benar-benar diatur. Karena kalau kelebihan asupan makanan tanpa disertai dengan balance, keseimbangan, maka yang terjadi apa? Penyakit yang datang kepada diri kita. Tapi kalau semuanya balance, seperti tadi yang disampaikan oleh Rasulullah, sepertiga makan, sepertiga air, sepertiga hawa, ataupun dirinya sendiri, maka insya Allah itu merupakan obatnya. Ya, roksud dawa. Alaman yajibus shaum, kepada siapa diwajibkan berpuasa? Ajma'al ulama ala anna shaum ramadhana fardun ala kulli muslimin balighin 'aqilin khalun min al-a'dzar allati tubihu lahu al-fitr sawa'un akana dzakaran aw unsa. Para ulama jumhur sepakat bahwasannya puasa di bulan Ramadan adalah kewajiban bagi setiap muslim yang baligh, yang berakal, khalun min al-a'dzar, yang tidak memiliki udzur, allati tubihu lahu al-fitr, yang menyebabkan dia itu bisa berbuka puasa. Semisal yang kemarin kita nyatakan apa? Orang yang sakit, yang sakitnya itu sudah menaun. Ada juga orang yang wanita menyusui ataupun orang tua yang tua renta, kakek, nenek yang tidak bisa lagi apa? Tidak bisa lagi apa? Tidak bisa lagi kuat ya untuk melaksanakan puasa. Begitupun orang yang sebenarnya dia kuat, cuma dia dalam kondisi sakit, harus dioperasi, dibedah. Nggak mungkin sehari itu dia harus berpuasa, nggak mungkin. Karena apa? Dia harus diinfus, diberikan vitamin, diinjeksi dan lain sebagainya macamnya, sesuai dengan prosedur pembedahan, ya kedokteran seperti itu. Ya, jadi itu dia. Sawa'un akana dzakaran am unsa, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kalau laki-laki, oke, lolos selama 1 bulan, kecuali dia lupa ya. Lupa ya, betul? Nah, kecuali dia lupa itu, ya. Amma al-Islam, fali'annahu asasut taklif, wa amma al-bulugh, fali'annahu al-waqtul ladhi yabda'u fihi at-taklif. Ya. Amma al-Islam, jadi syarat itu seorang muslim. Karena ketika seseorang itu beriman ataupun berislam, maka dia wajib untuk berpuasa. Orang kafir nggak wajib berpuasa, ya. Baik berpuasa boleh? Tidak. Ya. Kalau 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, ya, itu kan belum akil balik, nggak apa-apa. Dicoba untuk berpuasa. Untuk apa? Untuk membiasakan. Ya, yang namanya keimanan itu wajib dipaksakan, dibiasakan, dipaksa dan dibiasakan. Jadi itu bisa. Kalau nggak seperti itu, pagu. Apa itu pagu? Susah. Ya, ibaratnya seperti baca Quran. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, gitu ya. Diajak untuk membaca apa? Iqra. Setelah Iqra, kemudian baca hafalan-hafalan doa-doa, kemudian baca Al-Quran. Ya, subhanallah. Luar biasa kalau kayak gitu pencapaiannya, ya. Tapi kalau sudah umur akil balik, umur 12 tahun biasanya, betul? Ya, 12 tahun udah akil balik itu. Yang perempuan biasanya udah 9 tahun atau 10 tahun naik. Headnya biasanya. SD ya? SD 12 tahun. Biasanya head ya, gitu kan. Nah, yang putra juga sama, ya. Biasanya 12 tahun, tapi ada juga yang cepet nih, ada yang headnya cepet tuh. Yang SD juga ya. Dari bukan hanya 12 tapi 9 tahun kalau nggak salah, ya 9 tahun itu sudah ada itu. Nah itu sesuai dengan kadarnya ya seperti itu. Tapi itu diwajibkan untuk berpuasa, wajib. Ya, tanda itu aja alamatnya. Laki-laki itu sudah ihtilam ataupun sudah bermimpi dan mengeluarkan mani, dan perempuan itu apa? Sudah haid, berarti dia sudah dewasa. Ya seperti itu. Akil balik itu.
Wa amma al-bulugh fali anna waqtul ladzi yabda'u fi at-taqlid. Nah, ketika waktu balik otomatis itu yang harus wajib dilaksanakan oleh siapapun dia. Ya, siapapun dia wajib. Wa hadza la yamna'u min ayyaqudal aba abna'ahum 'ala syiyami qabla sinil bulugh. Tapi nggak apa-apa bapak ibunya untuk memperbolehkan anak-anaknya untuk tidak berpuasa di umur-umur mereka sebelum akil balik. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah biasanya tuh 12 sudah mulai balik itu anak. Ya, wajib. Apalagi sholat. Ya. Perintahkan anak untuk sholat di umur 7 tahun. Kalau sudah 10 tahun tidak sholat, pukul, pantek bahasa kitanya. Ya. Diku. Nah, gitu. Seperti itu. Kenapa? Harus tegas. Ya, itu didikan dari Rasulullah SAW sendiri. Ya. Oke. Faqad akhraja asy-syaikhani an Rubai' binti Muawwid. Qalat arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila qura al-Ansar. Man kana asbaha sha'iman falyutim shaumahu. Wa man kana asbaha muftiran falyasum baqiyata yaumihi. Fakunna nasumuhu ba'da dalika. Wa nasumu sibyanana as-sighar minhu. Wa nadhhabu bihim ila al-masjid fa naj'alu lahum la'bah min al-ihni ay min as-sawfi min as-sufi fa idza baka ahadun 'ala ta'ami aqtainahu iyyah. Nah, di sini ya. Jadi ketika waktu zaman Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Syaikhani Imam Bukhari Muslim, itu ada suatu riwayat dari siapa? Rubai' binti Muawwid. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW mengutus ya makanan Asyura ila qura al-Ansar, mengutus beliau untuk membawa makanan ila qura al-Ansar ke desa-desa di daerah Madinah. Man kana asbaha sha'iman falyatim shaumahu wa man kana asbaha muftiran falyasum baqiyata yaumihi fakunna nasumu ba'da dzalik. Barang siapa yang berpuasa, kan mungkin itu ke Qura al-Ansar itu jauh mungkin ya. Maka asbah sha'iman falyatim shaumahu. Barang siapa yang tetap berpuasa maka dia sempurnakan puasanya hari itu juga. Man kana asbah muftiran falyasum baqiyatuhi. Barang siapa yang apa? Yang tidak berpuasa enggak kuat karena diutus oleh Rasulullah ke desa-desa di pinggiran Madinah, jauh juga ya. Nah, itu kan. Falyasum baqiyata yaumi, maka berpuasalah di hari yang lainnya selain bulan Ramadan. Fakunna nasumuhu ba'da dzalik. Dan kemudian kami berpuasa setelah itu. Wa nasumu sibyanana as-sighar minhum. Dan kemudian kami juga membawa anak-anak kami. Kami juga membawa anak-anak kami untuk berpuasa. Wa nadhabu bihim ilal masjid. Kami juga mengajak anak-anak kami untuk masjid. Fa naj'al lahum al-la'bah minal aih. Dan kami juga membuat mainan bagi anak-anak kami untuk bermain ketika di masjid. Ay minasuf, ataupun dari kain wol. Fa idza baka ahaduhum 'ala ta'ami. Dan apabila di antara salah seorang dari anak-anak kami yang kami bawa ya, itu mereka menangis, maka kami berikan makanan kepadanya. Berarti anak kecil itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa selama dia belum mencapai batas akil balik. Ya, itu berarti batasan bahwasanya orang yang wajib berpuasa itu adalah orang yang sudah akil balik. Wa amma al-aql fali'anna bihi at-tamyiz wal idrak lil umur. Sedangkan orang yang berakal, dia bisa memilah-milih mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang perlu dilakukan dan mana yang tidak perlu dilakukan sesuai dengan feeling dia. Feeling apa? Feeling kedewasaannya. Wa man faqada aqluhu
kana faqidan litamyiz, dan barang siapa yang akalnya tidak ada, ya, kenapa? Gila ataupun sakit yang lainnya, maka tidak dikenakan sanksi atau tidak dikenakan kewajiban untuk berpuasa. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekian terlebih dahulu. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Allah fa'ala ma'alam ta'ala wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una fid din wal dunya akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbil alamin. Rahmatil hamdalah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjutkan dengan